Konflik antara Iran dan Amerika Serikat Israel masih berlarut-larut. Yang terbaru, Iran ajukan proposal kepada Amerika Serikat terkait ketegangan yang berlangsung. Laporan ini pertama kali diungkap kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, pada Sabtu 2 Mei. Proposal Iran ke Amerika Serikat yang berisi 14 poin sebagai tanggapan atas proposal berisi 9 poin dari Amerika Serikat. Iran percaya isu-isu yang ada harus diselesaikan dalam 30 hari dan negosiasi harus difokuskan pada penghentian perang, bukan sekedar memperpanjang gencatan senjata. Pembukaan kembali Selat Hormuz, penghentian blokade laut Amerika Serikat, pencabutan sanksi ekonomi, pencairan aset Iran yang dibekukan, jaminan tidak ada serangan di masa depan juga termasuk dalam proposal. Iran memasukkan sejumlah tuntutan kunci yang dianggap sebagai syarat untuk mengakhiri konflik secara permanen. Pemerintah Iran juga menegaskan Selat Hormuz masih di bawah kendalinya, dan kapal-kapal yang ingin melewatinya harus terlebih dulu mendapatkan izin dari Angkatan Laut Iran untuk memastikan keselamatan mereka. Iran menyebut Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbohong ketika mengklaim sedang berupaya membuka jalur di Selat Hormuz karena alasan kemanusiaan. Iran menegaskan negaranya akan menang jika konfrontasi meningkat dan Presiden Trump tidak dapat mengembalikan keadaan seperti sebelum perang. یعنی اینکه در این منطقه هر کشتی که میخواد رد بشه ترددی داشته باشه باید با اجازه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی این کار انجام بده تا از امنیت برخوردار باشه. هر شناوری مال دشمن متخاصم بخواد رد بشه برخورد اینجام دروغش آشکاره. اون میخواهد بگوید که اقدام من بشردوستانه هستش برای راه باز کردن، ولی خب دنیا میداند اون یک جنگی رو به راه انداخته و تو این جنگ گرفتار شده، با شکست مواجه شده. خیلی از آمریکایی‌ها میگویند تلخه، ولی باید تهران و تیم تهران این واقعیت رو بپذیره و با این واقعیت کنار بیاد. Sementara itu, saat pertemuan bisnis summit di Gedung Putih, Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil dan konflik yang terjadi sesuai dengan rencana perang Amerika Serikat. Trump juga menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil karena Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan udara lagi. A mini war, because that's all they are. They don't have a navy anymore. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. Kini, kelanjutan proses diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran sangat bergantung pada respons Amerika Serikat terhadap tawaran terbaru dari Iran. Konflik kedua negara memicu gangguan besar terhadap pasokan energi global. Presiden Donald Trump menyebut konflik dengan Iran sebagai perang kecil dan konflik yang terjadi sesuai dengan rencana perang Amerika Serikat. Trump menyampaikan komentar tersebut saat pertemuan bisnis summit di Gedung Putih. Trump menyebut bahwa konflik dengan Iran ini sebagai perang kecil karena Iran sudah tidak memiliki angkatan laut dan juga udara lagi. I call it a mini war because that's all they are. They don't have a navy anymore. They have no navy. They have no air force. They have no anti-aircraft equipment. They have no radar. They have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also. But can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg State University Russia, Goni Rahakundini Bakri, ini menyatakan bahwa mini war yang digaungkan Donald Trump tidak akan mampu membuat Amerika Serikat membuka Selat Hormuz. Dan berikut analisisnya yang kami cuplik dari program Kompas Petang. Bu Koni, sebenarnya kalau klaim mini war yang disebutkan oleh Donald Trump ini provokasi aja atau ada makna lain dari klaim Trump? Kalau saya bilang bukan provokasi ya, dia tuh sekarang kan dia ngomongin kan kemarin ya di acara di White House, sebenarnya acaranya kecil, tapi dia tuh bilang
bahwa dia akan meluncurkan Project Freedom. Project Freedom itu yang dia anggap adalah operasi mini war yang bagaimana menggunakan operasi militer Amerika dengan niatnya tuh hanya membimbing kapal-kapal tuh untuk keluar dari Selat Hormuz dengan bantuannya Amerika Serikat. Dia kalau nggak salah tuh akan deploy destroyer, dia akan deploy sekitar 100 lebih kali pesawat dan juga mungkin truk sekitar 15.000. Jadi itulah yang dia bilang dengan mini war. Jadi dia menekankan bahwa ini sebenarnya adalah untuk menjaga ekonomi Amerika atau juga dunia yang akan tetap baik-baik aja. Malah dia bilang Amerika tuh booming walaupun ada little detour. Nah, tapi untuk melancarkan semuanya dia perlu melakukan operasi Project Freedom ini. Dan dia juga sempat ngomong bahwa kalau sampai Iran mencoba mengganggu, karena memang Iran langsung menembak rudal dan drone seperti tadi disampaikan. Tapi dia bilang bahwa dia akan burn off the force of the earth gitu, tentang orang-orang Iran atau tentang masyarakat Iran. Nah, sebenarnya menurut saya ini tuh nggak akan dan juga beberapa pandangan ya, operasi ini tuh nggak akan membuka, sebenarnya nggak akan berhasil membuka Selat Hormuz karena ini bukan full conflict escort dan juga Iran masih menguasai selat. Jadi mau diklaim seperti tadi disampaikan, mau diklaim oleh Trump seperti apapun, yang masih menguasai itu selat itu adalah Iran sendiri. Jadi memang ada terjadi pergeseran ya, tapi kalau kita lihat, jadi tujuan Amerika yang tadinya regime change di Iran, kemudian menghancurkan nuklir Iran, itu tujuan utama. Sekarang jadi sangat terlihat menjadi tekanan ekonomi lewat Hormuz. Dan ini artinya yang mau saya sampaikan bahwa risiko ke depan itu masih tentang konfrontasi laut yang akan semakin tinggi dengan operasi ini ya, walaupun dibilang mini war. Kemudian asuransi kapal pasti terus akan melonjak, akan terus meningkat, dan shipping company juga pasti akan semakin ragu. Jadi apa yang disampaikan Trump ini somehow dia tuh lucu. Satu hal dia mau berdiplomasi, dia tetap mau soft, tapi di lain sisi dia menggunakan stick, yaitu kekuatan mini war yang dia sampaikan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut konflik melawan Iran hanyalah pertempuran kecil atau perang mini. Hal ini disampaikan Trump menanggapi anggapan bahwa perang dengan Iran berlangsung lama. Ia menceritakan Amerika Serikat telah terlibat dalam berbagai perang dalam sejarah dunia, seperti Perang Vietnam, Perang Irak, dan Perang Dunia. Sehingga menurutnya pertempuran Iran yang berlangsung selama 6 minggu tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman tersebut. Like, we have a war right now, and we're into 6 weeks? They said, what's taking so long? We were in Vietnam 19 years. We're in Iraq for many years, 10 years, 12 years. We were in all these different wars. Korea, 7 years. I won't even mention World War II. That's a big baby. But I call it a mini war because that's all they are. They don't have a Navy anymore. Think of it. They had 159 ships. How many do they have left, Kelly? Out of 159, take a guess. She's very smart. 0. Pemerintah Iran menegaskan kemampuan militernya masih bisa menandingi Amerika Serikat. Iran menegaskan siap kembali ke perang terbuka atau menyelesaikannya dengan negosiasi. Kepala Kehakiman Iran menyatakan negaranya tidak akan mengorbankan nilai dan kehormatan hanya untuk menghentikan perang. ما از جنگ به هیچ وجه نه استقبال میکنیم، نه دوست داریم جنگ را، نه ادامه جنگ را دوست میکنیم، نه از ادامه جنگ استقبال میکنیم، اما به هیچ وجه حاضر نیستیم که در مقابل. Di tengah situasi yang makin panas, pemerintah Israel berencana membeli 2 skuadron jet tempur dari Amerika Serikat yang nilainya mencapai puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan kesiapan militer Israel untuk menjangkau wilayah jauh, termasuk Iran. ישראל חזקה מאי פעם, וישראל תמיד חייבת להיות הרבה יותר חזקה מהאויבים שלנו. ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים 2 טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת, עליונות שהוכחה גם בעמק לביא ועכשיו בשאגת הערב. Iran masih memegang kendali ketat atas Selat Hormuz sejak konflik dimulai yang berdampak pada terhambatnya aliran besar minyak, gas, dan pupuk ke ekonomi global. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memberlakukan blokade balasan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.
Usai sudah breaking news Kompas TV, saudara. Selanjutnya Anda dapat menyaksikan program Jurnal Merah Putih bersama rekan saya Lintang Budi Astuti. Saya Muhammad Syareza, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.